Halo Sobat H2, salam sehat, sukses, dan happy. Kembali lagi dengan saya Stephanie Margaret sebagai Brand Ambassador Howard Hermes Consulting akan menemani Sobat sekalian di acara Indonesia Audi Forum. Pada saat ini, penting bagi kita untuk menangkap suatu visi secara makro, tidak hanya mikro saja. Nah, kita sekarang ini telah masuk dalam revolusi 4.0 dan kita menghadapi suatu masa yang disebut dengan nama VUCA. VUCA. Nah, apa itu VUCA? V yang merupakan singkatan dari Vitality, itu artinya bahwa kita sekarang itu mengalami perubahan yang sangat cepat. Lalu yang kedua, U, yaitu uncertainty. Kita sekarang sedang menghadapi yang namanya era ketidakpastian, di mana tidak ada jaminan untuk kita bisa hidup dengan aman dan nyaman. Nah, lalu untuk yang C atau singkatan dari complexity, nah itu merupakan sesuatu yang berubah-ubah, contohnya aja seperti regulasi pemerintah yang sering berubah-ubah, contohnya kayak di era pandemi ini saja. Kalau kita pergi dari luar negeri, kita harus karantina mulai dari awalnya 7 hari, jadi 5 hari, terus sekarang yang terakhir jadi 3 hari, seperti itu. Nah, sehingga dengan kompleksitas yang seperti ini memunculkan banyak kompetisi yang mungkin juga jadi tidak sehat. Lalu sama yang terakhir A atau ambiguity, yang itu merupakan keadaan yang membingungkan sehingga tidak bisa kita saat ini tuh menggunakan strategi yang lama. Nah, di episode ini kita akan membahas tentang bagaimana belt culture di era VUCA. Nah, dengan narasumber yang tentunya sudah ahli, yaitu Ibu Diah Darmayanti, PhD Audi. Beliau juga merupakan CEO Howard Hermes Consulting, Audi Expert, and Business Strategist. Yuk kita bicara langsung dengan pakarnya. Halo Bu Diah, apa kabar? Halo Fani, kabar baik Van? Bu Diah, kalau misal dari judulnya sendiri nih ada judul Bad Culture di era VUCA. Nah, kalau mungkin Sobat S2 juga tahu bahwa VUCA itu dipengaruhinya kan oleh faktor-faktor dari eksternal. Nah, apakah VUCA ini juga bisa dimunculkan dari faktor internalnya suatu organisasi, Bu? Oh ya, sangat bisa Van. Jadi memang VUCA itu sifatnya eksternal dan internal. Oh, nah ini kita baru dengar nih Bu, mungkin ya, kalau orang kan biasanya menjelaskan VUCA itu dari ekonomi makronya ya, kenapa terjadi VUCA. Nah, kalau misal dari sisi internalnya sendiri itu seperti apa, Bu Diah? Ya otomatis Fani, jadi sebenarnya persepsi orang yang selama ini mengatakan bahwa VUCA itu adalah gangguan kondisi dari luar organisasi, itu belum lengkap gitu ya. Sebenarnya VUCA itu bisa terjadi dari luar dan dari dalam organisasi itu sendiri. Jadi memang sifatnya VUCA ini eksternal dan internal, begitu. Saya sendiri baru dengar nih Bu, kalau ternyata VUCA itu bisa muncul dari internal. Padahal kan kalau mungkin orang-orang bahas di tempat yang lain, itu kan kalau VUCA itu dipengaruhi oleh keadaan makro kan, contohnya aja peraturan pemerintah seperti itu. Nah, kalau dari Bu Dia sendiri tuh VUCA dari yang dipengaruhi oleh internal itu maksudnya seperti apa sih Bu? Ya, VUCA internal itu adalah budaya negatif atau budaya yang buruk yang terjadi di dalam organisasi. Jadi sebenarnya yang namanya organization is human itu bicara tentang organisasi terdiri dari manusia, ya. Dan budaya itu dibentuk oleh kumpulan mindset, pikiran manusia. Maka ada waktunya juga di dalam menanggapi eksternal, ya, external condition, seperti orang-orang mengatakan kondisi yang tidak terprediksi, tidak terkontrol, berubah cepat dan sebagainya. Orang-orang banyak berpersepsi itu adalah kondisi dari luar, padahal tidak hanya dari external environment. Di dalam organisasi yang tidak bergerak pun, tidak berubah pun, atau yang memiliki budaya terlalu kuat, maka akan muncul yang namanya dark side atau budaya buruk. Nah, itu yang dikatakan sebagai VUCA internal. Bu, kalau boleh dibilang dark side ini berarti muncul justru karena budayanya perusahaan ini terlalu kuat dan dia cenderung malah nggak mau berubah. Padahal kan boleh dibilang
kalau di era VUCA ini justru kita harus terus melakukan perubahan-perubahan karena peraturan pemerintah aja bisa berubah dalam jangka waktu beberapa hari, beberapa minggu, betul gitu ya Bu Diah? Iya, memang organisasi semakin dituntut agile ya saat ini. Lalu menurut Bu Diah itu sebetulnya budaya yang baik itu seperti apa sih Bu? Ya, budaya yang baik kalau kita istilahkan sebagai mastermind culture ya. Jadi di dalam organisasi itu kita mengenal ada 4 budaya. Kalau Fani masih ingat ya, jadi kalau kita bicara tentang mastermind organization, itu ada perusahaan dengan budaya creative culture, atau orang menyebut lebih dengan familiarnya edukasi ya. Nah, itu budaya perusahaan yang menyukai perubahan. Mereka selalu berinovasi. Orang-orang di dalamnya juga seperti itu. Dominan mindset-nya ya. Mereka orang-orang yang suka dengan perubahan, menjadi trendsetter, suka tantangan, berani mengambil risiko, seperti itu. Nah, budaya kedua itu bicara tentang competitive culture, atau orang secara umum mengatakan market culture. Competitive culture itu adalah budaya-budaya yang dimiliki oleh organisasi yang market leader, ya. Karena apa? Mereka suka berkompetisi, seperti itu ya. Mereka berambisi, fokus pada goal. Kalau kita hubungkan dengan mastermind, itu adalah goal oriented, goal thinking. Nah, budaya ketiga itu bicara tentang clan culture atau core culture. Itu tentang organisasi yang memiliki budaya cohesion, kesatuan, kekeluargaan ya. Mereka punya empati yang sangat tinggi, seperti itu. Dan budaya yang terakhir bicara tentang budaya control, atau orang lebih mengenal dengan istilah umumnya hierarchy control, hierarchy culture maksud saya. Nah, itu budaya yang ketat dengan regulasi, teratur ya. Sangat berorientasi pada SOP dan sebagainya, seperti itu. Jadi setiap organisasi itu memiliki 4 budaya ini. Sebetulnya 4 budaya ini sangat berhubungan sama mastermind ya Bu, seperti yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Iya, karena memang mastermind itu adalah bicara tentang mindset ya, mindset organisasi. Jadi mindset ini kumpulan dari mindset orang-orang yang ada di dalam organisasi itu yang membentuk budaya. Oke, nah Bu Diah sendiri apakah pernah punya pengalaman Bu di era VUCA ini Bu Diah membangun 4C tadi yaitu change, competitive, control, sama clan tadi dalam suatu perusahaan atau organisasi? Oke Fani, kalau membangun budaya pastinya ada ya. Jadi sebenarnya setiap organisasi, semua organisasi itu memiliki budaya masing-masing. Tetapi bagaimana saya membantu mereka untuk membuat budaya organisasinya ini benar-benar menjadi lebih ideal. Contohnya nih, ada satu perusahaan yang benar-benar profesional, mereka merasa perusahaan mereka sudah autopilot mechanism, di mana structure, sistem, strategis, semua berjalan sangat rigid dan teratur. Tetapi pada saat menghadapi pandemi, 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini, mereka ternyata tidak bisa berubah. Mereka terjebak dengan yang namanya dark side culture. Apa itu dark side culture? Karena mereka sangat dominan dengan budaya kontrol, yaitu budaya hitam, maka apapun yang dilakukan oleh BOD, mereka melakukan pengukuran. Mereka mengukur nih, resikonya apa kalau kita mau ke sana. Mereka mengukur nih, benefit cost-nya gimana. Mereka mengukur nih, ini sampai kapan, targetnya bagaimana, bisa tercapai atau tidak, kalau gagal seperti apa. Nah, akhirnya mereka terjebak dengan budaya mereka sendiri, sehingga mereka tidak bergerak kemana-mana. Bu, berarti kalau boleh bilang kan, kalau misal dalam suatu organisasi, karena sudah terbiasa dengan sistem yang baik, akhirnya malah mungkin memunculkan sikap mereka yang malah menjadi skeptis untuk mau berubah. Nah, lantas menurut Bu Diah sendiri nih, apa saja sih Bu yang bisa membuat budaya suatu organisasi itu menjadi buruk?
Ya Fani, jadi sebenarnya budaya dalam organisasi yang kemudian menjadi kuat dan sangat kuat dan tidak pernah beradaptasi dengan kondisi dari luar atau tidak beradaptasi dengan perubahan yang semestinya dilakukan, itu justru akan memunculkan yang namanya budaya buruk atau dark side. Selain yang saya sebutkan tadi, ada beberapa yang sering dialami oleh organisasi dan mereka tidak aware bahwa ini bisa muncul kenapa ya? Contoh, orang-orang terjebak pada zona nyaman, orang-orang yang sudah sangat kuat otoritas ya pada divisinya masing-masing ya, kemudian mereka merasa mereka punya kerajaan-kerajaan kecil. Nah, itu membuat silo-silo dalam organisasi. Itu juga budaya buruk yang dimunculkan karena apa? Karena cohesion atau clan culture-nya terlalu kuat. Ada juga budaya yang chaos. Chaos itu maksudnya apa? Kacau. Kenapa? Karena change culture-nya yang terlalu dominan. Change culture yang terlalu dominan itu menjelaskan tentang bagaimana seorang pimpinan dalam organisasi itu suka melakukan perubahan. Itu tidak buruk ya, Fani ya. Tetapi pada saat dia melakukan perubahan dari A belum selesai ke B, ke C, ke D, itu yang dikatakan chaos. Dan yang terakhir, orang-orang di dalam perusahaan dengan budaya kompetitif itu sering sekali terjebak dengan dark side selfish karena mereka selalu mengejar target, achieve target, mengejar goal sehingga selfishnya muncul ya. Jadi masing-masing budaya ini jika terlalu kuat dan tidak ada perubahan di dalam berjalannya organisasi maka akan muncul dark side seperti itu. Oke Bu boleh nggak dikasih satu contoh aja nih pengalaman dari yang pernah Ibu lakukan dalam membangun 4C? Apa Bu Diah pernah punya pengalaman? Ya, saya pernah membantu sebuah perusahaan, Fani, yang memang organisasi ini ya memiliki sistem yang sangat kuat, struktur yang sangat kuat begitu ya, dan mereka justru berani mengatakan bahwa organisasinya sudah autopilot mekanisme. Tapi ternyata mereka terjebak pada budaya mereka, yaitu control culture yang terlalu kuat, sehingga pada saat pandemi datang, mereka harus agile, mereka harus beradaptasi. Ternyata BOD dan top management ini justru tidak bergerak. Ya, nah itu yang menjadi pertanyaan dari seorang presidir, apa yang terjadi dengan organisasi saya? Dan bagaimana kami membantu organisasi ini? Otomatis yang pertama, kita harus mendudukkan mereka pada kondisi di mana para pimpinan perusahaan ini aware, ya. Jadi self awareness-nya kita munculkan dulu dengan kita melakukan pengukuran budaya organisasi, yaitu dengan tools OCHAS ya, sehingga mereka akan tahu, oh ternyata selama ini kita sudah sangat dominan, sangat kuat di sini, dan kita melupakan 3 yang lain, yaitu change, competitive, and cohesion, seperti itu. Sehingga yang kedua, pada saat mereka sudah pada posisi aware bahwa mereka sudah terlalu kuat menjalankan budaya ini, menjadi jebakan untuk employee-nya, untuk organisasinya, dan untuk mereka sendiri sebagai leader, itu adalah starting point yang sangat bagus menurut saya. Karena apa? Karena pada saat kita akan membangun culture, itu harus dimulai dari para leader. Kalau para leader tidak berada pada titik aware to change, tidak akan bisa berhasil pasti. Dengan strategi sistem sebaik apapun, karena budaya adalah hasil pemikiran dari para pimpinan. Nah, hal yang kedua yang saya lakukan, otomatis kami melakukan beberapa program. Contoh, kita mendudukkan mereka, kita memperlihatkan mereka pada kondisi di marketplace.
ya, di antara para kompetitor mereka ini ada di posisi berapa. Otomatis itu akan menjadi trigger untuk para pimpinan di mana harus mengejar ketertinggalan dengan kompetitor dia dalam satu industri yang sama. Dan kita pasang target, kita naikkan target-target tertentu di beberapa divisi untuk meningkatkan competitiveness index mereka. Dan juga di budaya change, bagaimana kita meng-create change culture, ya, kita berikan trigger-trigger bahwa mereka harus meng-create something new, ya, bahwa organisasi ini harus berubah, harus ada yang baru, tidak selalu produk atau service baru, tetapi bagaimana mereka mampu memodifikasi produk atau servisnya sehingga benar-benar mampu menjawab kebutuhan para stakeholder, ya, sehingga mampu memuaskan dan membuat customer-nya loyal, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk cohesion culture, ya mereka kita buatkan program, ya, untuk tetap punya gathering, tetap ada employee development, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang modelnya kebersamaan antara pimpinan sampai dengan level di manajemen low, ya. Jadi mereka tidak ada hierarki yang terlalu tinggi seperti itu. Jadi memang budaya ini harus di-create dan di-maintain. Begitu, Fani. Baik Bu Diah, terima kasih untuk waktunya. Karena waktunya juga terbatas, jadi kita akhiri dulu sampai di sini. Nah, terakhir sebelum kita akhiri, saya akan memberikan kesimpulan juga. Untuk yang pertama, VUCA itu tidak hanya muncul dari faktor eksternal saja, tapi bisa juga dari internalnya suatu perusahaan. Nah, lalu untuk yang kedua, budaya yang buruk di dalam suatu perusahaan itu bisa terjadi karena pola pikirnya atau thinking ability-nya dalam suatu perusahaan itu kebanyakan mungkin orang-orang mayoritas, misal seperti yang tadi Bu Diah jelaskan, warna hitam. Nah, apabila suatu perusahaan itu didominasi oleh orang-orang yang pola pikirnya hitam, maka dia akan lebih skeptis untuk melakukan suatu perubahan. Nah, maka dari itu supaya kita itu bisa merubah suatu budaya yang sudah menjadi buruk dalam suatu organisasi di era VUCA ini, di mana kita harus selalu melakukan perubahan, maka kita membutuhkan yang namanya 4 budaya organisasi. Semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat bagi para Sobat Edstu ya. Nah, terakhir ada pantun dari saya. Timur barat semua arah, memandang laut sejauh mata, pantang mundur, pantang menyerah sebelum tercapai cita-cita. Nah, salam sehat, sukses, dan happy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.